dari sisi nikmat, insya Allah akan kita bahas di kajian yang akan datang. Insya Allah. Rahimahullah wa iyyakum, qulna wa astaghfirullah. Muslimin innahu wal ghafur. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum. Sudah sampai yang sangat bermanfaat kesempatan ini berkaitan dengan nikmat surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi anda yang ingin bergabung bersama kami di pertanyaan seputar pembahasan dengan telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini dari Mu'alif di Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dengan suami berbeda pemahaman. Alhamdulillah saya sudah belajar sunnah, tapi suami masih menjalankan kebidahannya. Pertanyaan, bagaimana nanti jika di akhirat, apakah saya dan suami akan bertemu juga di surga ataukah bersama-sama di surga? Oh, terima kasih. Para pendengar dan para pemerhati radio TV dan pendengar radio Roja di mana Anda berada, terkait dengan kemungkaran yang terjadi di hadapan kita. Rasulullah SAW memberikan kaidah bagi kita, bagi orang yang melihat kemungkaran yang terjadi jelas di hadapannya. Apa kata beliau? Menolak minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Orang siapa yang melihat kemungkaran, dia ubah dengan tangan. Tangannya di sini artinya dia punya kuasa terhadap orang yang melakukan kemungkaran itu. Kalau dia seorang pemerintah, ya rakyatnya. Kalau dia seorang suami, ya anak dan istrinya. Dia ubah dengan kuasanya. Dia ubah dengan kuasanya di sini bukan berarti dia harus diktator, enggak. Dia tunjukkan dia punya kuasa, tetap diucapkan dengan cara yang lemah lembut. Tapi dia harus kesankan saya itu yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Tetap disebutkan nasihat yang lemah lembut. Tapi namanya sopir, kalau nggak sanggup, ada yang punya kuasa ini kan dia tidak gunakan. Kalau dengan lemah lembut nggak bisa, dia punya kuasa untuk itu. Oleh orang suami misalnya, jika dia punya istri, istrinya tidak mau pada juga sudah diupayakan step-step yang disebutkan dalam Al-Quran, sudah dinasihati dengan nasihat yang lembut, sudah bisa ranjang, kemudian sudah dipukul dengan pukul yang tidak sampai menimbulkan bekas, sudah dipanggil dua keluarga, nah juga mau pakai jilbab, tak mau juga tetap nggak mau sholat, maka boleh putuskan dia putus sebagai suami istri atau bagaimana, terserah. Menurut Allah, ya itu namanya yang punya kuasa. Kalau nggak sanggup maka dengan bisa. Artinya orang-orang yang nggak punya kuasa melihat orang atasannya itu berbuat mungkar, seperti istri dengan suami tadi. Bagaimana? Harus bisa dengan nasihat, dinasihati dengan lemah lembut. Dan perlu kita ketahui bahwa yang menasihati atasan itu tidak sama dengan seorang menasihati temannya atau seorang menasihati anak yang bawahannya, beda. Seperti misalnya seorang pegawai rendahan melihat bos besarnya atau general manajernya itu berbuat kesalahan. Kira-kira ketika dia menasihati bisa dia asal ngomong? Kan tentu tidak, ikhwan. Pasti dia atur dengan cara yang terbaik. Gimana caranya agar ini benar-benar bisa diterima? Kan begitu, ikhwan. Demikian. Dan seorang istri, atasan yang paling tinggi di dia suaminya. Terkadang seorang istri ini ketika atasannya, mungkin dia sebagai ASN atau dia sebagai pegawai suatu perusahaan, ketika atasannya itu salah, dia ingin mana aja cepetan aja. Ya, tunggu. Itu masa apa itu mengatur yang mana?